Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi. Buat kesempatan kali ini, gue mau bahas sesuatu ya dari pertanyaan beberapa orang ya, termasuk pertanyaan gue sendiri sebenarnya. Karena kita kan mau buka bisnis spare part ya, dimana pertanyaan yang muncul adalah kalau misalkan kita buka bisnis spare part di kota kecil ataupun di desa itu kan, apakah jadi keputusan yang tepat, keputusan yang cocok gitu kan? Karena kan bisa dibilang market di kota besar, di kota kecil, dan di desa pasti cukup berbeda ya. Karena pasarnya pasti apa namanya segmennya lain ya, mulai dari faktor-faktor kayak daya beli, jumlah kendaraan dan lain-lain. Tentu secara pribadi kalau gue sendiri agak sedikit ragu ya. Cuman gue akan coba gali sedikit apakah sebenarnya di desa atau di kota kecil kita cocok untuk buka bisnis spare part motor ini. Mari kita coba bahas ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat sekilas, mungkin banyak yang meragukan peluang bisnis spare part motor di daerah ya. Dan termasuk salah satunya gue sendiri ya. Kenapa? Karena ya kalau misalkan kita lihat secara demografi kan tentu jumlah masyarakatnya mungkin nggak sebanyak yang ada di kota besar karena kan semuanya berkumpul di kayak misalnya Jakarta atau mungkin di Surabaya itu kan terkumpul di pusat ya di kota tersebut. Nah, sedangkan kalau misalnya kita di desa mungkin nggak banyak ya dan itu tersebar di berbagai tempat gitu kan. Nah, salah satu faktor utama yang bisa bikin kita ada peluang sebenarnya adalah ketergantungan masyarakat kita terhadap sepeda motor sebagai sarana transportasi utama ya. Kenapa? Karena di daerah, di pedesaan bahkan motor jadi pilihan utama karena lebih ekonomis, lebih bisa menjangkau medan-medan yang sempit, yang sulit, yang nggak bisa dilewati kendaraan umum. Dan juga kendaraan umum di daerah-daerah kecil itu cenderung nggak banyak opsi. Ya kita kalau misalkan di daerah-daerah kecil nggak banyak kendaraan umum yang bisa jadi pilihan atau alternatif. Sedangkan kalau misalkan di kota banyak alternatifnya dari kereta, bus, ya mikrobus, angkot dan lain-lain itu bisa jadi opsi. Ya sedangkan kalau misalkan kita di kota kecil ya kalau misalkan kita mau ke daerah satu ke daerah lain kita mau nggak mau pakai kendaraan roda dua ya atau motor. Jadi kalau misalnya kita lihat dari data, itu sekitar 70% kendaraan motor di Indonesia ya, sepeda motor itu berada di luar kota besar sebenarnya. Dan sebagian besarnya itu tentu ini digunakan sebagai kendaraan transportasi utama. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, transportasi umum di daerah itu nggak banyak opsi ya, dan juga mungkin lebih sedikit dan mungkin secara uh, wilayah itu nggak banyak yang bisa dijangkau. Jadi hampir semua lapisan masyarakat itu sebenarnya pakai sepeda motor untuk bepergian ya. Dan pastinya dengan jumlah data yang cukup besar ini, motor-motor ini pasti butuh perawatan, butuh suku cadang, butuh spare part dan lain-lain yang tentunya ini bisa jadi potensi kecil di mana kita bisa ambil peluang untuk buka bisnis spare part di daerah kalian mungkin ya. Sisi lainnya kalau misalkan kita lihat secara potensi adalah kalau misalkan di daerah itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan spare part yang berkualitas ya. Kalaupun ada, harganya tentu akan mahal. Kalau misalkan kalian bisa memberikan solusi terhadap masalah ini, ya, stoknya ada, ready, harganya terjangkau, dan tentu orang yang ada di desa ataupun kota-kota kecil nggak harus ke kota besar yang mungkin jaraknya jauh, tinggal datang ke tempat kalian sudah cukup, ya itu kan jadi opsi paling cukup menarik ya buat mereka dan harganya tentu akan lebih murah dibandingkan mereka harus jalan ke kota besar yang jaraknya cukup jauh. Dan hampir sama seperti potensi bisnis spare part pada umumnya ya secara umum, tentu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terutama roda 2 di Indonesia terus meningkat ya. Kalau menurut data BPS setiap tahunnya tumbuh sekitar 5%. Dan ini menunjukkan hal yang positif ya, dimana kalau misalnya kita mau buka bisnis spare part motor itu masih punya peluang termasuk teman-teman yang ada di daerah kota kecil ataupun di desa yang pengen buka kecil-kecilan dulu, ini bisa menjadi peluang yang bagus sebenarnya ya kalau daripada teman-teman harus bersaing di kota besar yang emang persaingannya cukup ketat. Kalau misalkan kalian bisa menggali potensi di daerah ataupun kota kecil kalian, tentu akan menjadi lebih menguntungkan sebenarnya karena terutama apalagi kompetisinya di daerah kalian masih sedikit, masih kecil, ya persaingannya nggak banyak atau mungkin kalian mungkin baru satu-satunya yang punya
pemikiran untuk buka bisnis spare part atau mungkin bengkel motor dan juga mungkin kombinasinya ya. Apalagi kalau misalkan di daerah kalian belum tersentuh ya dengan jaringan bengkel resmi ya, baik itu untuk Honda pun Yamaha yang tentu mereka akan beralih ke bengkel-bengkel umum yang ada di pinggir-pinggir jalan yang tentu bengkel-bengkel ini butuh spare part yang harganya harganya bagus ya untuk mereka jual lagi sebagai ke customer mereka dan juga mungkin customer mereka juga akan beli langsung ke kita untuk suku cadangnya dan dipasang di bengkel langganan mereka. Itu bisa jadi opsi yang menarik. Jadi kalian bisa kerjasama atau bisnisnya itu B2B dengan bengkel-bengkel yang ada di daerah kalian atau mungkin ya langsung ke customer ya, itu bisa jadi opsi yang menarik. Kalau misalkan kalian nggak buka bengkel sendiri ya, jadi cuma jualan spare part aja, bisa jadi kerjasama yang bagus ke bengkel-bengkel kecil yang ada di daerah kalian. Dan tentu kalau misalkan ngomongin yang di gue sendiri sih, pengalaman gue adalah karena kan gue mainnya di part aftermarket, dimana kalau part aftermarket ini tentu lebih banyak ya, selain memenuhi kebutuhan part-part yang sering ganti ya, terutama kayak misalkan busi atau mungkin ya oli kalau yang paling sering itu juga bisa kalian sasar pengguna ini ya, modifikasi ya. Modifikasi tentu part aftermarket lebih banyak opsinya, jadi gue jualan lebih banyak aftermarket untuk sekarang karena emang secara spesifik gue lebih sempit untuk part aftermarket karena part aftermarket pilihannya banyak ya, mulai dari part yang memang sering diganti itu kan sampai yang mungkin harganya mahal memang untuk looks aja, untuk tampilan aja, untuk modifikasi aja atau mungkin untuk kebutuhan balap dan lain-lain juga ada. Jadi kalian juga bisa menyasar hal tersebut karena kan teman-teman yang ada di daerah juga pengen dapat part-part yang berkualitas tinggi ya, dan kalian bisa menjadi alternatif solusi untuk mereka juga sebenarnya. Nah, tapi tentu ada resikonya ya, setiap bisnis ya apapun bentuk bisnisnya pasti ada resikonya ya, mau di kota besar, mau di kota kecil, mau di desa ya tentu resikonya ada ya, kita nggak bisa menutup mata soal hal itu ya, hampir semua bisnis pasti ada. Nah, tak terkecuali bisnis spare part ini tentu resikonya kalau gue lihat mungkin agak sedikit lebih besar ya, walaupun sebenarnya sama besarnya ya, walaupun resikonya sedikit berbeda dengan kalau misalkan kita buka di kota besar yang dimana resikonya itu kompetisinya akan sangat besar ya, walaupun mungkin di desa juga mungkin ada juga ya resiko tersebut. Nah, apa aja sih resiko atau kesulitan atau mungkin tantangan yang bakal kita hadapi kalau misalkan kita jualan di kota kecil atau di desa? Nah, sebagai konteks gue juga pernah buka bisnis di kota asal gue, di daerah Cilacap, tapi bukan di kota ya, di desa agak ke pinggir gitu, ya lebih ke arah wilayah barat. Jadi di sana aksesnya agak susah dan penduduknya juga ya banyak, cuman ya itu tersebar ke berbagai tempat ya, jaraknya agak jauh-jauh dan itu agak sulit. Kesulitan pertama adalah logistik ya, pengiriman itu pasti ya, karena kan kalau misalkan terutama waktu itu gue tinggalnya di daerah agak sedikit pegunungan ya, perbukitan, di mana tentu jalanannya itu agak berkelok-kelok dan juga agak sempit ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu agak sulit untuk menjangkau tempat gue ini. Nah, kalau kalian bisa untuk mengakali hal ini, kalau misalkan tempat kalian emang agak sedikit sulit untuk transportasinya, ya kalian harus mau nggak mau beli dalam jumlah banyak ya, biar pengirimannya cuma 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan kalian harus mengatur skala prioritas ya. Karena kan pasti berbeda ya. Dan ini tentu tiap daerah beda-beda cara mengatasinya. Kendala logistik ini pasti berhubungan sama nanti waktu pengiriman dan juga akan berujung pada harga jual spare part-nya. Ya itulah kenapa kalau misalkan kita ada di daerah gitu kan yang lebih jauh dari kota besar, harga spare part-nya lebih mahal. Ya harga jualnya lebih mahal gitu kan. Dan ini membuat mungkin teman-teman ya yang suka beli belanja di online gitu kan, terus melihat harga di online lebih murah dibandingkan kalian beli ke toko langsung. Ya salah satunya adalah biaya transportasinya juga harus kalian perhitungkan gitu kan. Nah, ini jadi nanti karena pertimbangan kalian ya, dan opsi paling memungkinkan ya itu tadi kalian beli dalam skala yang cukup besar ya, beli grocery dalam skala yang besar juga biar kalian hemat di ongkos kirim ya, dan juga nanti di harga jual kalian HPP-nya nggak terlalu tinggi juga ya. Terus hal lainnya adalah kalau misalkan di kota kecil atau mungkin di desa ya, lebih spesifik kalau misalkan gitu di desa, adalah kalian harus lihat lagi bagaimana uh, kendaraan di daerah kalian. Paling banyak apa sih? Paling banyak motor metik kah? Paling banyak
paling banyak motor bebek kah? Misalkan kalau misalkan di daerah pegunungan mungkin paling banyak motor bebek ya. Karena kan untuk kuat dia nanjak dan juga turunan mungkin motor bebek lebih banyak disukai untuk daerah-daerah pegunungan dibandingkan motor matic ya. Dan dari sisi keamanan juga mungkin dari motor bebek lebih aman gitu kan. Nah itu kan harus perhitungkan nih. Ya, makanya nanti ketika mau buka bisnis spare part, kalian hanya stok part-part di motor-motor yang memang paling banyak di daerah kalian. Jangan kalian jual stok yang ya mungkin kalian pengen banyak banget, jadi semuanya diadain semua. Ya nggak masalah kalau misalkan modalnya kalian banyak, tapi kalau modal kalian sedikit, terbatas, belilah atau mengatur skala prioritas. Mana dulu nih? Pertama kalau misalkan gue itu, pertama satu ya, pisahkan dulu nih di daerah ini potensinya adalah untuk motor matic atau motor bebek atau motor sport. Ya itu satu. Yang kedua, pisahkan lagi prioritasnya adalah ke part-part yang paling fast moving. Gear, ya kalau misalkan motor matic berarti di fan belt, roller, gitu kan. Kalau misalkan motor manual berarti gear, rantai, gitu. Terus kalau busi, terus oli kalau misalkan kalian mau sediakan juga ya. Terus misalkan kayak shock breaker, karburator, kalau misalkan motornya lebih banyak injeksi, ya cari part-part injeksi kayak mungkin injektor gitu kan. Itu kalian bisa jadi pilihan untuk skala prioritas di awal ya biar modalnya nggak terlalu besar ya. Terus kesulitan lainnya adalah tentu literasi masyarakat atau edukasi masyarakat ya, karena kalau misalnya kita di daerah mungkin kesadaran konsumennya agak sedikit kurang ya. Mulai dari kesadaran mereka pakai part asli ya, atau mungkin part yang kualitasnya kurang bagus gitu kan. Konsumen di daerah, di desa ataupun di kota besar mungkin agak sedikit berbeda dari sisi hal tersebut ya. Jadi kembali lagi ke daerah kalian seperti apa harus kalian riset dulu ya, karena ini akan sangat berhubungan nanti ke part yang akan kalian beli. Brand apa yang kalian sediakan, apakah original, apakah aftermarketnya mau yang levelnya paling bagus, sedang, atau yang di bawah dari original ya lebih murah, tapi kan kualitasnya tentu di bawahnya. Karena kan kalau misalkan kita lihat di masyarakat desa selain literasinya, ya literasinya tentang spare part ini yang penting murah atau mungkin faktor lainnya kalaupun mereka sudah teredukasi adalah daya beli ya. Nggak perlu dipungkiri mungkin mereka tahu oh kalau misalkan pakai oli Petronas nih atau misalkan pakai oli Shell gitu kan lebih bagus dibandingkan oli-oli yang biasa itu kan yang harganya murah. Tapi kembali lagi daya belinya seperti apa, ekonomi mereka seperti apa ya. Walaupun mereka sudah teredukasi, kemudian kalau misalkan mereka nggak ada uangnya, daya beli mereka hanya cukup untuk part-part yang murah ya, mereka akan beli yang murah dulu gitu kan. Karena mereka juga punya skala prioritas gitu kan. Daripada perbaiki motor dengan part-part yang mahal, yang uangnya bisa dibeli untuk beras misalkan, ya itu kan jadi kesulitan tersendiri buat kita kalau jadi makanya kalian harus pinter-pinter untuk mengakali hal tersebut ya. Apalagi mungkin juga kalian akan menemui orang-orang yang misalkan kalau misalkan mau servis motor itu partnya kalau bisa diakalin dulu nih, diakalin. Kalau misalkan bener-bener kalau belum hancur banget mereka nggak mau ganti, kalau bisa diakalin ya diakalin. Nah itu akan menjadi kesulitan buat kalian penjual spare part nih, karena kalau misalkan berhadapan dengan orang-orang seperti ini dan kalau misalkan di daerah kalian cukup banyak ya kalian akan sedikit kesulitan untuk menjual spare part baru, walaupun mungkin kalian jual harga yang levelnya harga yang terjangkau ya, harga terjangkau atau harga murah lah ibaratnya. Kalian nggak jual yang premium banget ya akan sedikit kesulitan juga ya. Ini jadi tantangan yang cukup agak sedikit kompleks ya, karena kan tiap daerah mungkin agak berbeda-beda dalam hal ini ya. Jadi kalian harus riset lebih dalam lagi. Terus kalau misalkan kalian emang punya minat, punya passion gitu kan, kalian mungkin sekolah otomotif, kejuruan gitu kan, atau mungkin kuliahnya kalian juga di teknik gitu kan, dan kalian emang punya skill uh, bengkel itu kan, pengen buka bengkel dan juga toko spare partnya, gimana kalau misalkan kalian udah yakin gitu kan, dan mungkin nggak sih kalau misalkan kita ngatur strategi biar cukup ya dapat untung yang nggak harus banyak banget tapi ya setidaknya nggak rugi ya, atau untungnya ya kecil-kecilan nggak apa-apa gitu kan. Nah untuk faktor kesuksesan sebenarnya banyak ya, dan tentu tiap orang punya jalannya masing-masing. Cuman kalau misalkan kita lihat faktor-faktornya kita bisa lihat nih. Pertama kalau misalkan kita jualan di desa, di kota-kota kecil itu kan yang daya belinya eee, rendah gitu kan, ya kalian bisa lihat dari UMR-nya, kalau UMR-nya rendah tentu daya belinya juga nggak tinggi. Tentu adalah harga ya, kalau misalkan harga kalian kompetitif tentu kalian masih bisa bersaing di daerah kalian. Ya kenapa? Karena harga pasti jadi pertimbangan besar, terutama ya tadi ya kalau penghasilan rata-rata di desa atau di kota kecil kalian rendah, ya UMR-nya kecil, tentu
ya kalau dibandingkan dengan kota besar, kalian nggak bisa jual dengan harga yang sangat tinggi ya. Misalkan kalian di desa yang mungkin atau di kota kecil yang UMR-nya cuma 1,9 juta atau mungkin 1 jutaan, kalian jualan galver di sana ya nggak laku gitu ya. Bukan nggak laku ya, susah lakunya ya. Kalaupun laku kalian jualan online mungkin bisa ya kalau misalkan jualan online dan pasarnya ke kota juga akhirnya gitu kan. Dan kalaupun eh, laku akan sangat sulit ya, waktunya akan sangat banyak. Jadi kalian bisa atur nih ya untuk ketersediaan spare partnya seperti apa, terutama untuk produk aftermarket yang mungkin harganya lebih terjangkau atau produk ori yang emang banyak dicari. Itu ya jadi opsi ya. Terus kalian bisa bikin promo, itu kan kalau misalkan kalian ada bengkelnya ya kalian bisa bikin ya satu paket. Jadi apa namanya? Ada orang mau ganti oli, udah oli plus pasang di satu paket, kalian nggak harus pisah-pisah lagi gitu kan. Itu bisa banget ya. Atau mungkin kalian jual rantai nih kayak rantai-rantai gini ya, orang mau ganti rantai ya udah kalian plus pasangnya harganya sudah satu paket, itu kan promo-promo bundling juga bisa ya. Itu kalian bisa atur lah untuk harga-harganya ya. Nanti kalau misalkan masih bingung silahkan bisa konsultasi dulu juga boleh. Nah, kalau misalkan soal harga ya gue nggak bisa banyak ngomong karena tentu tiap daerah beda-beda ya. Daya belinya tentu beda-beda ya, teman ya secara umum kalau misalkan di daerah dengan kota besar tentu kita nggak bisa jual part yang mahal-mahal banget ya, standar-standar aja gitu kan, dan cari yang merek-mereknya harganya terjangkau tapi kualitasnya cukup lah untuk tidaknya tidak mengurangi faktor safety kalau misalkan kalian mau jual ya, itu aja. Terus yang kedua faktornya kalau misalkan kalian mau jualan di kota-kota kecil atau di desa tentu lokasi ya, walaupun lokasi ini kalian dimanapun tentu uh, jadi faktor yang penentu ya. Walaupun kalau misalkan di desa atau kota-kota kecil kayak misalkan di gue yang waktu dulu di kota kecil itu, karena kontur wilayahnya itu kan pegunungan, jalannya berkelok-kelok dan apa namanya, jarak perumahan warga ya dengan yang lainnya itu agak berjarak ya. Bahkan kadang ada satu rumah dengan rumah lain itu sangat jauh ya, walaupun cuma satu rumah gitu. Itu jadi kesulitan ya, dan kalau kalian bisa pilih tempat yang bagus itu kalian bisa jadi faktor yang penentu ya kalian sukses apa enggak jualan spare part. Yang pertama kalian bisa pilih dekat dengan sekolah atau dekat dengan kantor-kantor pemerintahan kayak kecamatan atau mungkin rumah sakit ya. Itu kalian bisa jadi opsi, atau mungkin yang emang daerahnya dekat dengan pasar atau daerah uh, pertokoan, itu bisa jadi opsi ya. Cuman mungkin harganya agak sedikit lebih mahal ya, cuman ya mau nggak mau itu yang paling memungkinkan gitu kan, yang dekat-dekat dengan kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, atau mungkin di pasar itu kan, dekat-dekat pasar itu bisa jadi opsi gitu kan. Terus kalau misalkan masalah faktor ketersediaan stok, yang faktor yang bisa dibilang agak sedikit klasik ya, di mana kalau misalkan kita nyetok itu kan kita agak sedikit bingung ya, mana sih yang harus kita stok, mana sih yang enggak. Tentu kalau misalkan di awal-awal kayak kampas rem, oli, eee, terus kayak apa lagi ya, aki, ya itu bisa jadi opsi, terus busi, terus apa lagi ya, piringan cakram ya kalau misalkan kalian mau juga bisa ya. Terus kayak gear tadi ya, gear rantai tentu satu paket bisa kalian bisa, itu jadi hal yang utama ya. Terus kalau misalkan kayak body-body mungkin jadi opsional ya. Terus lampu-lampu ya, itu juga bisa lampu-lampu, terutama kalau misalkan di daerah kalian banyak yang masih motornya lampunya lampu ini ya, lampu yang kuning gitu, itu lebih sering rusak dibandingkan yang putih. Itu kalian bisa stok ya, karena kan lebih banyak lah stoknya dibandingkan yang lain. Kalau kalian mau lengkapi yang lainnya ya stoknya cuma mungkin 10 atau under 10 lah. Kalau misalkan yang jarang keluar gitu kan, jarang keluar kayak injektor gitu kan, ya injektor itu jarang keluar gitu kan, rusaknya juga di 50.000 kilometer berarti sekitar 5 tahunan baru rusak gitu kan, dan kalian nggak harus stok banyak-banyak ya. Mungkin satu motor satu gitu kan, dan kalian bisa lengkapin semua motor ada gitu kan, itu bisa jadi opsi gitu kan. Tergantung model kalian ya, lagi-lagi model kalian seperti apa. Terus kalau misalkan ngomongin soal pemasaran di desa dengan kota atau kota besar tentu agak sedikit berbeda ya. Terutama kalau misalkan skala kalian masih kecil, tentu kalau misalkan orang-orang pasti nyaranin, wah kita online, go online itu kan. Sebenarnya kalau misalkan di kota-kota kecil atau di desa, kalian nggak harus benar-benar go online. Paling online kan bisa memanfaatkan
sosial media aja cukup ya. Nggak harus kalian bikin website, itu nggak harus. Walaupun ya kalau kalian mau juga boleh, nggak apa-apa ya. Kemarin juga ada yang sempat konsultasi, kita pengen bikin website itu kan. Ya boleh gitu kan. Harganya mungkin sekitar sekian juta gitu kan kalau kalian mau. Terus kira-kira kalau dengan website itu kalian bisa dapat untung nggak kira-kira dengan harga jutaan website itu? Ya udah mah harus maintenance dan itu agak sedikit rumit, ya harus belajar lagi. Bukan nggak boleh ya, cuman kalau misalkan kalian skala prioritasnya masih ke lokal, tentu sosial media masih jadi opsi utama ya. Dan juga pemasaran tradisional itu juga masih jadi efektif loh kalau misalkan di daerah, kayak sekelas sekelas radio masih cukup bagus. Ikut-ikut event, pasang baliho atau pasang banner itu juga masih jadi uh, pemasaran yang efektif dibandingkan kalian harus iklan di sosmed atau iklan berbayar gitu kan. Itu agak sedikit ya bisa aja, cuman kalau misalkan kalian mau meluaskan pasar itu bisa jadi opsional. Tapi kalau misalkan masih baru, masih merintis dan target pasarnya masih lokal, menurut gue masih cukup bagus iklan-iklan lokal ya, radio segala macam, pamflet itu kan selebaran ya kan. Dan salah jangan salah loh ya, selebaran masih cukup efektif. Kenapa? Kalau kalian lihat ya, sales-sales motor kayak Honda, sales motor Yamaha, sales motor lah, itu sering banget di pinggir jalan nyebarin itu ya, selebaran kertas itu. Itu kan masih banyak ya. Tentu mereka melakukan tiap hari sampai tahun ini 2024 yang katanya serba digital. Tapi selebaran tersebut masih dilakukan tentu karena masih efektif gitu kan. Sebenarnya masih efektif, dan kalau misalkan sekelas Honda, sekelas Yamaha masih melakukan itu, kenapa kalian tidak gitu kan? Apalagi kalau misalkan masih di awal-awal, masih baru. Ya, masih belum sibuk ngurusin toko, masih belum sibuk ngurusin bengkel, kalian bisa pakai hal tersebut ya, atau ikut event juga masih bisa ya. Atau kalau misalkan emang kalian mainnya di tempat modifikasi, kalian sponsorin ini tim balap, tim balap lokal. Itu bisa jadi opsi yang cukup bagus ya. Gue juga sempat untuk sponsorin, nggak banyak sih, cuman support produknya, support barang, kita kasih barang gitu kan, butuh apa, yaudah nih, tapi nanti logo kita ya, alamat kita ditampilin, sosmed kita tampilin, oke. Itu cukup efektif sebenarnya kalau misalkan, dan untuk menjangkau pasar lebih luas itu cukup efektif. Apalagi kalau mereka menang, udah bagus banget. Terus juga kalian mungkin bisa pertimbangkan marketplace ya, marketplace kayak ini, kalau misalkan kalian main di Facebook, marketplace Facebook juga masih bagus ya, di grup-grup lokal ya kan, itu juga masih cukup efektif. Terus kayak marketplace yang lebih ini ya, kayak Shopee, Tokopedia juga bisa untuk menjangkau pasar di luar daerah kalian, juga bisa jadi opsi yang menarik gitu kan. Dan untuk pemasaran mungkin bakal gue lebih detail di video-video selanjutnya ya, untuk pemasaran ini, karena agak tricky, karena mungkin tiap orang caranya beda-beda ya. Jadi kalian harus terapkan cara kalian sendiri yang paling efektif yang mana gitu. Nah, jadi intinya kalau misalkan kalian mau buka bisnis spare part motor di daerah, kalau emang kalian punya passion, ya punya minat di situ, dan kalian emang punya ketertarikan yang lebih dan punya skill terutama, menurut gue masih cukup efektif ya, masih cukup efektif lagi. Masih cukup potensial sebenarnya. Ada potensi yang bisa kalian gali. Mungkin emang nggak sebesar kalau misalkan di kota besar, ya. Di kota-kota besar itu kan nggak sebesar itu. Cuman di kota besar kalian juga akan menghadapi persaingan yang sangat ketat juga gitu kan. Tentu kalau misalkan kalian mau gali potensinya, tentu masih ada ya. Tentu dengan kalau misalkan mau di awal, saran gue adalah modalnya nggak usah terlalu tinggi ya. Kalian mungkin modal kayak untuk uh, beli spare part di awal-awal mungkin sekitar ya budgetin 10 juta cukup lah ya. Sangat-sangat cukup kok. Sering banget yang beli ke kita itu budgetnya di 10 jutaan. Terus ya tinggal kalian budgetnya nanti di tempat gitu kan, di kiosnya gitu kan. Kalian juga bisa manfaatin depan rumah, halaman rumah. Ya kalau misalkan emang rumah kalian cukup strategis dilalui jalanan besar gitu kan, itu juga bisa jadi opsi yang menarik ya. Tinggal pemasarannya nanti tinggal di gedein lagi ya. Itu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau buka bisnis, tetap semangat ya, pasti ada jalan. Apalagi kalau kalian yang emang punya passion di bidang otomotif, tentu uh, gue doain semoga bisa segera realisasi. Yang baru mau buka, yang udah buka, semoga berjalan dengan lancar. Kalau misalkan ada kesulitan, dimudahkan ya, diberi jalannya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lain, silakan ditanyakan. Kalau butuh spare part, silakan bisa hubungi gue. Harga grosir bersaing lah ya. Kalau misalkan gue bilang murah, tuh di yang lainnya ada yang jatuhin harga, gue kalah juga gitu kan. Jadi kalau misalkan mau, silakan boleh banget ya, part-part
Ya dari motor matic, motor bebek, motor sport ya, dari harga murah sampai yang mahal kayak Galver gue juga ada, walaupun Galver gak banyak gitu. Dikit aja ya. Ada beberapa ya. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, gue Yogi, bye-bye.